Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat datang ke kebaktian online kita pada pagi ini. Mari kita memuji Tuhan kita yang berkuasa di tempat ini. Amin. Amen. Mari kita katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amen. Indeed, you are our God, the Lord that we look upon in our life. My God, my Lord, my Savior, my Redeemer, my strength. And today, Lord, we can come before you again as who we are, as a child. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will race in your embrace. For I am yours, you are mine.
Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I am yours and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I am yours and you are mine. You are mine. You are mine. You are mine and I'm yours. Thank you, Lord. For today, once again, we are reminded that we are your children. And Lord, we come before you with humble heart. Speak to us, Lord. Speak to us today. For we are here waiting for you. Wow, good morning, people. It's so good that we can meet together again this morning.
Hai, selamat pagi semua dan sangat bersukacita karena dapat berjumpa kembali pada hari ini. Welcome to our online service. Selamat datang ke kebaktian dalam talian kami. And we have been going through the series on God's people on the move. Kita dalam siri khotbah umat Tuhan yang bergerak. And we are looking at the Gospel of Matthew to see how Jesus moved and how the disciples moved with him. Kita melihat daripada buku Matius bagaimana Yesus bergerak dan bagaimana murid-murid Yesus bergerak bersama dengan dia. And today I want to bring all of us to a very amazing story right at the beginning of Jesus' ministry. Saya membawa kamu kepada cerita Alkitab di mana itu adalah pelayanan Yesus pertama kalinya. And it's from Matthew chapter 4, Yaitu daripada Matius 4 verse 18 to 22. ayat 18 sampai 22. And the Bible says, Dan Alkitab mengatakan, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Verse 20 says, at once they left their nets and followed Jesus. Going on from there, Jesus saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets, and Jesus called them. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. And immediately they left the boat and their father and followed him. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Friends, I want to invite us to pray right now, Saya mau menjemput kalian untuk berdoa bersama. so that we can hear Jesus' invitation to come and follow him. Sehingga kita dapat mendengar jemputan daripada Yesus untuk datang kepada dia. Dear Lord Jesus, I thank you for this wonderful morning. Terima kasih Yesus untuk pagi yang penuh dengan sukacita We ini. pray for your presence to be with us, Kami berdoa agar hadiratmu bersama dengan kami. with every person who is watching this service. Bersama setiap orang yang melihat bersama dengan kami. We ask your blessing on everybody. Kami meminta berkat-Mu kepada setiap orang. In Jesus' name, amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. So today I want to talk about what it means to be a Christian. Saya mau mengatakan bagaimana dan apa yang dimaksud menjadi seorang Kristen. Is there more to just being saved? Adakah sesuatu yang lebih daripada hanya diselamatkan? And you know, in this passage, we're going to discover something very special. Dan saat ini kita akan melihat sesuatu yang sangat menarik. And this is really about how Jesus looks at our relationship with him. Yaitu bagaimana Yesus melihat hubungan kita dengan dia. So the message today is called Come. Dan judul daripada khotbah pada hari ini adalah Datanglah. And I want to invite everyone to come to Jesus this morning. Dan saya mau mengundang dan menjemput setiap orang untuk datang kepada Yesus pagi ini. Come to Jesus with all of your heart. Datang kepada Yesus dengan segenap hatimu. Come to Jesus with all your problems and troubles. Datang kepada Yesus dengan segala masalah kamu. Come to Jesus just as you are. Datang kepada Yesus seperti siapa diri kamu. And so the word today is come. Jadi kata pada hari ini adalah datanglah. You see, Jesus is really looking for disciples and not crowds of people. Yesus mencari murid-murid, bukan kumpulan orang-orang. Today it's easy to think that church is about crowds of people. Mungkin banyak kita memikirkan bahwa gereja adalah kumpulan orang banyak. And we have a big problem now because of COVID-19. We cannot come together as crowds of people. Dan kita memiliki masalah karena saat ini kita dengan kondisi COVID-19 kita tidak dapat berkumpul bersama-sama. We are staying at home. Kita tinggal di rumah. We don't meet too many people. Kita tidak bertemu dengan banyak orang. And you know, it's okay.
Sebenarnya itu tidak apa. Because Apa? Jesus is looking for disciples. Karena Yesus mencari murid. He's not looking for crowds. Dia bukan mencari kumpulan orang banyak. And Jesus is looking at you and me today. Dan Yesus melihat kepada kamu dan saya hari ini. And He invites us to come, follow Him, and He will send us out to fish for people. Dan Yesus mau menjemput kamu dan saya untuk datang dan Dia akan menjadikan kita penjala manusia. So we're going to look at what is the meaning behind following Jesus. Mari kita melihat apakah yang dimaksudkan dengan mengikuti Yesus. So for everyone who is a believer, a Christian, and you are a follower of Jesus, this is very important. Jadi bagi setiap kalian yang mengatakan diri kalian adalah seorang Kristen dan pengikut Yesus, ini sangat penting sekali. You and I need to know exactly what Jesus wanted when He asked us to come. Dan kamu dan saya perlu mengetahui dengan jelas apa yang Yesus maksudkan pada saat Dia mengatakan datanglah. And for those of you who don't know Jesus yet, this is also a very special message for you. Dan bagi kalian yang belum mengenal Yesus, ini adalah special message bagi kamu juga. Because it's going to be an introduction for you to see what you can expect when you respond to Jesus. Di mana kamu akan melihat apa yang akan kamu dapatkan pada saat kamu respon kepada Yesus. And so, there are three words that I want to talk about this morning. Ada 3 kata yang saya mau sampaikan pada hari ini. The first one have to do with relationship. Yang pertama adalah hubungan. And it's really about how we are to relate with Jesus. Yaitu bagaimana kita harus bersekutu dengan Yesus. And the second word will be discipleship. Yang kata kedua adalah pemuritan. What it means when we respond to follow Jesus. Apa yang dimaksudkan dengan mengikuti Yesus? What is that like? Apakah cerita yang dapat kita lihat daripada mengikuti Yesus? And then thirdly is to look at the word on invitation. Yang ketiga yaitu jemputan. In other words, there is something that Jesus expects of every one of His disciples. Yang dimaksudkan di sini adalah Yesus memiliki sesuatu yang Dia ingin lihat daripada murid-muridnya. That we become people who are sent out to fish for people. Di mana kita akan menjadi orang penjala-penjala manusia. So let's look at the first thing now. Mari kita lihat hal yang pertama. The first is that Jesus is looking for relationship with you and me. Pertama yaitu Yesus mau berhubungan dengan kamu dan saya. He really wants a deep relationship with you and me. Dia mau memiliki hubungan dengan kamu dan saya. And what we are talking about is not religion. Jadi apa yang kita katakan di sini bukanlah agama. We are talking about relationship. Kita mengatakan tentang hubungan. Today, a lot of people are fed up with religion. Hari ini banyak orang yang tidak senang dan berputus asa tentang agama. But what they are longing for is a relationship with the eternal God. Tetapi apa yang mereka rindukan adalah hubungan dengan Allah yang kekal. And that was what Jesus focused on, relationship. Jadi itu yang Tuhan Yesus fokuskan, yaitu hubungan. And Jesus was looking for relationship as He was walking beside the Sea of Galilee. Di mana Yesus mencari hubungan pada saat Dia berjalan di tepi sungai Galilea. And He saw two brothers, Simon, called Peter, and his brother Andrew. Dan Dia melihat ada dua bersaudara, yaitu satu Simon Petrus dan juga saudaranya Andreas. And Jesus called them. Dan Yesus memanggil mereka. In other words, Jesus initiated. Di kata lain bahwa di mana Yesus yang memulai. He wants to connect with people. Dia mau berhubungan dengan orang-orang. And just as Jesus wanted to connect with Simon Peter and Andrew, Jesus is calling each one of us today to connect with Him. Bersama di mana Yesus ingin berhubungan dengan dan memanggil Simon Petrus dan Andreas, Dia juga mau memanggil kamu dan saya hari ini. You know, Jesus wants to choose you and me to relate with Him. Yesus mau memilih kamu dan saya untuk berhubungan dengan Dia. Who are the people who are chosen by God? Siapakah yang dipilih oleh Tuhan? I always have this question. Saya selalu memiliki pertanyaan seperti ini. Who are the people that God chooses? Siapakah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? And the answer that I can find is this. Jawaban yang saya dapatkan adalah ini. God chooses whoever would respond to Him. Di mana Yesus memanggil atau memilih siapapun yang respon kepada Dia. In other words, if you hear the invitation of Jesus this morning,
Dan kata lain, jika kamu mendengar jemputan daripada Yesus pada hari ini, and you're wondering whether you're chosen or not, dan kamu mulai tidak jelas apakah kamu dipilih atau tidak, I have good news for you. saya memiliki kabar baik untuk kamu. If you hear Jesus calling and you respond, then you are chosen. Jika kamu mendengar panggilan Yesus dan pada saat kamu respon, kamu dipilih. Just like Simon, Peter, and Andrew. Sama seperti Simon, Petrus, dan Andreas. And later on, it's the same way that James, the son of Zebedee, and his brother John responded to Jesus. Dan sama kepada Yakobus, anak daripada Zebedius, dan juga Yohanes saudaranya. You see, Jesus is really looking for us to relate with him in a deep and personal relationship. Jadi Yesus ingin dan rindu untuk memiliki hubungan yang erat dan intim dengan kamu dan saya. He is interested in you. Dia sangat tertarik kepada kamu. He wants you to connect with him and begin to talk and relate in a growing relationship. Dia mau kamu untuk berhubungan dengan Tuhan sehingga bertumbuh di dalam hubungan dan pengenalan akan Dia. In other words, Jesus really values you. Dia kata lain, Tuhan melihat kamu berharga. You are unique and special in his eyes. Kamu sangat unik dan spesial di matanya. Actually, Jesus knows everything about you today. Sebenarnya Yesus mengetahui tentang diri kamu dan saya hari ini. But in a relationship, Jesus wants you to open up and talk with him. Tetapi dalam suatu hubungan, Yesus mau kamu terbuka untuk berbicara dengan Dia. To relate as a friend. Untuk berhubungan sebagai teman. You see, when Jesus, as a rabbi or a teacher, called the disciples, that was a call into a relationship. Jadi pada saat Yesus memanggil murid-muridnya sebagai guru atau rabi, ini adalah panggilan hubungan. And you know, even if you have been a believer, a follower of Jesus for a long time, sometimes we have forgotten about talking with Jesus. Walaupun kamu adalah seorang Kristen yang sudah lama, tapi kamu mungkin lupa bagaimana berhubungan dengan Yesus. We might be doing many things for Jesus, Kita mungkin melakukan banyak hal untuk Yesus. but we don't have time to talk together. Tetapi kita tidak memiliki saat di mana kamu berbicara dengan Yesus. Just like sometimes husband and wife, they stay in the same house, they take care of the children, they are so busy doing so many things for the children, but the husband and the wife don't have time to really talk with each other. Mungkin sama seperti suami dan istri di mana mereka perlu menjaga anak-anak sehingga mereka sangat sibuk dengan hal yang mereka perlu lakukan dan mereka tidak ada waktu untuk berbicara dengan satu sama lain. And that's why Jesus actually reminded the people in the church, hey, I miss you. I want to connect and talk with you. Dan inilah di mana Yesus ingin mengingatkan umatnya untuk datang kepada Dia dan berhubungan dan berbicara dengan Dia. I want to read from Revelation chapter 3 verse 20. Saya mau membaca daripada Wahyu 3 ayat 20. This is Jesus talking to you and me, followers of Jesus. Ini adalah Yesus katakan kepada kamu dan saya sebagai pengikut Kristus. And Jesus says to us, here I am. Yesus katakan, lihat aku berdiri I stand at the door and knock. di depan pintu dan mengetuk. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. You know, a Christian is not someone who do a lot of things for Jesus. Kristen bukan seseorang yang melakukan banyak hal untuk Yesus. A Christian is first of all someone who spend time with Jesus. Kristen pertama sekali di mana seseorang yang meluangkan waktu bersama dengan Yesus. Jesus wants to enter into our lives. Yesus mau masuk ke dalam hati kita, To hidup eat, kita, to eat and talk with us. untuk makan dan bercakap dengan kita. And you know, when you have dinner with people that you love, you can talk about anything. Pada saat kamu makan malam bersama dengan orang yang kamu kasihi, kamu dapat mengatakan dan membahas tentang banyak hal. You can talk about the exciting things that happen. Kamu dapat bercakap tentang hal-hal yang menarik. And if you are already very close and secure with that person, you might even share your struggles and problems. Dan jika kamu dekat dengan satu sama lain, kamu akan membahas masalah-masalah kamu juga. That is Jesus' invitation for us. Jadi itu adalah jemputan daripada Yesus untuk kita. And today, if you don't know Jesus, Dan pada hari ini jika kamu tidak dan belum mengenal Yesus, Jesus also invites you Yesus juga menjemput to kamu come to know Him. untuk mengenal Dia. In fact, He said,
come to me, di mana dia katakan, datanglah kepada all saya. you who are weary and heavy burden, Kamu yang letih, lesu, dan beban berat. and I will give you rest. Dan aku akan memberikan kelegaan padamu. You know, that's a promise for every person watching this today. Jadi itu adalah janji bagi setiap orang yang melihat dan dengarkan khotbah pada hari When ini. Jesus says, come, He's asking you to enter into relationship with Him. Pada saat Yesus katakan datanglah, Yesus mau menjemput kamu untuk dalam perhubungannya bersama dengan Dia. He wants to connect with us. Dia mau berhubungan dengan kita. And I hope that you and I would be like Simon Peter and Andrew and James and John. We will respond to Jesus. Dan saya harap kamu dan saya seperti Simon, Petrus, dan Andreas, di mana kita akan respon kepada Dia. And so the second thing that I want to talk about this morning is that Jesus wants to disciple you and me. Dan hal yang kedua yang saya nak bagikan pada hari ini adalah di mana Yesus mau memuridkan kamu dan saya. You see, when Jesus asks us to come and follow Him, that is a relationship that He wants. Jadi pada saat Yesus katakan datanglah, itu adalah hubungan yang Dia inginkan. And in that relationship, that's where discipleship happens. Pada hubungan tersebut, di mana itulah pemuritan terjadi. So what is discipleship? Jadi apakah pemuritan? I have a very simple definition for us. Saya memiliki satu definisi yang sangat ringkas bagi kamu dan saya. A disciple is someone who hear God and obey God. Murid adalah seseorang yang mendengarkan dan menaati Yesus. And just like when you follow Jesus, Sama seperti pada saat kamu mengikuti Yesus, you want to hear Jesus. kamu mau mendengar Yesus. And then you want to obey Him. Dan kamu mau menaati Dia. Trust Him with your life. Dan percaya kepada Dia untuk hidup kamu. Trust that as you follow His way, you're going to receive abundant life. Percaya pada saat kamu mengikuti Dia, kamu akan memiliki kehidupan yang diberkati. So Jesus wants us to be His disciples, Yesus mau kita menjadi muridnya. to learn to follow Him. Belajar untuk mengikuti Dia. And today we even in the church world, today we are very much stuck in a Greek way of education. Saat ini, walaupun kita di gereja, kita mungkin berada di dalam cara pendidikan Yunani. And that's what we have inherited from the British education system. Karena kita diturunkan daripada cara pendidikan daripada Inggris. And that's very much based on Greek philosophy. Di mana lebih kepada falsafah Yunani. In summary, what happens is that we are very focused on content. The more we know, the better we are. That's Greek. Di mana kita memfokuskan kepada kandungan. Jadi di mana lebih banyak pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan lebih baik. And it's very much about the shaping of the mind. Itu adalah lebih kepada pembentukan minda. And it looks at the students as people whose minds are meant to be filled. Di mana kita melihat kepada pemikiran, di mana minda kita dipenuhi dengan pengetahuan atau tidak. But the difference with the Jewish way, Jesus' way, which is the Hebrew way, is this. Tetapi cara Yesus adalah cara Ibrani. Jesus wants to disciple us in the context of relationship. Yesus mau memuridkan kita di dalam konteks daripada hubungan. And in the close and intimate relationship that we have with Jesus, dengan hubungan yang intim bersama dengan Yesus, He will use everything that happens in our life to shape our heart. Dia akan menggunakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk hati kita. To shape our heart means it is about the shaping of values. Membentuk hati kita itu dimaksudkan adalah pembentukan daripada nilai-nilai dalam hidup kita. It's different from Greek education, which focuses on knowledge. Yang berbeda dengan falsafah Yunani, di mana memfokuskan kepada pengetahuan. And the goal of Jesus as He disciples us is really to bring us until we become just like Him. Dan juga tujuan dan juga fokus daripada Yesus adalah untuk membentuk kita untuk menjadi seperti Dia. We begin to carry the same values that Jesus valued. Kita akan memegang nilai-nilai yang dimiliki oleh Yesus. We begin to see the world and the people around us the way Jesus sees the world and the people. Kita mulai melihat
manusia dengan cara pandang Yesus. We begin to live for God's vision the way Jesus lived for God's vision. Kita mulai hidup untuk visi Yesus seperti Yesus hidup untuk visinya. So when a disciple is able to have Jesus' vision, Jesus' values in their life, they are becoming like Jesus. Jadi pada saat murid-murid Yesus mulai memiliki nilai-nilai dan juga visi daripada Yesus, mereka menjadi seperti Yesus. So the Hebrew thinking about a disciple is not that they are empty minds waiting to be filled, but they are minds that are like clay waiting to be molded. Jadi cara Ibrani di mana bukan berarti suatu minda yang kosong yang perlu dipenuhi dengan pengetahuan, tetapi minda itu seperti tanah liat yang akan dibentuk seperti suatu yang indah. When Jesus calls us to come and follow Him, pada saat Yesus memanggil kita untuk datang kepada Dia, that's an invitation for us to spend our time with Him. Itu adalah jemputan untuk kita memiliki hubungan dan bersekutu dengan Dia. And in the time that we spend with Jesus, we can laugh together, we can eat together, we can go through many situations together. Pada saat kita dijemput untuk bersekutu dengan Yesus, di saat itu kita dapat minum dan makan bersama dengan Dia, tertawa bersama di dalam hubungan tersebut. And wherever you go, Jesus is there. Dan dimanapun kamu pergi, Yesus ada di sana. That was the idea. Jadi itu adalah apa yang kita mau lihat. There's one big difference between the four disciples who were called compared to us today. Ada perbezaan antara 4 murid-murid Yesus yang dipanggil pada saat itu dengan kita saat ini. When Jesus called them 2,000 years ago, pada saat Yesus manggil mereka 2000 tahun yang lalu, the four of them have to leave their fishing job and follow Jesus. 4 orang tersebut harus meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan dan mengikuti Yesus. Why? Kenapa? Because Jesus was there in person. Karena Yesus berada di sana sebagai seorang manusia di sana. And so when you want to follow Him, you got to go where He goes. Jadi pada saat kamu mengikuti Dia, kamu perlu mengikuti Dia secara fisikal, secara jasmani, kemanapun Dia pergi. They cannot bring their fishing boat with them to the desert or to the mountain or to Jerusalem. It's not possible. Karena mereka tidak dapat membawa jala mereka bersama dengan Yesus ke gurun pasir ataupun ke tempat-tempat lain. But the important point is that they responded. Tapi yang penting di sini adalah mereka respon kepada Yesus. The Bible says immediately. Dan Alkitab katakan segera. What about us today? Dan apakah dengan kamu dan saya hari ini? Today Jesus is not here with us physically in person. Hari ini Yesus tidak berada di sini secara jasmani. So that means you don't have to leave your job as a banker or a doctor or engineer or a housewife. You don't have to leave all these things to follow Jesus. Jesus is already there with you in the spirit. Jadi kamu tidak perlu meninggalkan pekerjaan kamu sebagai kerja di bank ataupun sebagai engineer ataupun sebagai dokter ataupun sebagai suri rumah, karena Yesus sudah ada di sana bersama dengan kamu. So in fact it's more flexible for us today. Dan sebenarnya lebih fleksibel pada hari ini. But the question is, would you immediately respond to follow Jesus? Tetapi pertanyaannya, apakah kamu akan respon kepada Yesus segera saat ini? You don't have to leave your job. Kamu tidak perlu meninggalkan pekerjaan kamu. But in your job, you follow Jesus. Tetapi di dalam pekerjaan kamu, kamu mengikuti Yesus. In whatever you do, you want to do what is right in Jesus' eyes. Di mana apapun yang kamu lakukan apa yang benar di hadapan mata Tuhan. And so, in this relationship of discipleship, the amazing thing about Jesus as the rabbi is that He loves every one of His disciples. Dan dalam hubungan ini, sebagai Yesus adalah sebagai guru, yaitu Dia mengasihi setiap murid-muridnya. As you follow Him, He continue to shower love upon you. Bersamaan kamu mengikuti Dia, Dia akan memberikan kasih yang penuh kepada kamu. Now, how do we know that? Bagaimana kita mengetahui hal ini? Well, a few years later, before Jesus was crucified on the cross, He told His disciples in John chapter 15, verse 13. Jadi beberapa tahun berikutnya sebelum Yesus disalibkan, Dia mengatakan hal ini kepada muridnya di dalam Alkitab. And the Bible says here, this is Jesus' words. He said, "Greater love has no one than this,
to lay down one's life for one's friends. Di mana tercatat di Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. And Jesus says, "You are my friends if you do what I command." Dan Yesus katakan kamu adalah sahabatku pada saat kamu mengikuti apa yang saya perintahkan kepada kamu. So this relationship or discipleship is a friendship and a love relationship. Jadi hubungan ini adalah hubungan persahabatan dan juga perhubungan yang penuh dengan kasih. How wonderful it is for us to follow Jesus and know that He loves us so much that He would die for our sins. Itu sesuatu yang sangat indah di mana pada saat kita mengikuti Yesus sebagai murid-muridnya, kita melihat begitu besar kasih-Nya kepada kita semua. And so, allow yourself this day to realize that you can follow Jesus in the classroom of life. Di mana beritahu kepada diri kamu dan rasakan bagaimana itu ada sesuatu yang spesial, kamu dapat hidup bersama dengan Yesus di dalam kelas hidup kamu. In all that you go through, follow Jesus. Di dalam apapun yang kamu lakukan, kamu mengikuti Yesus. Let Jesus be there with you. Biarkan Yesus berada di sana bersama dengan kamu. Just as He was with the disciples Sama seperti Dia bersama dengan murid-muridnya in the Gospels. di dalam Injil. When they were in the boat, in the storm, Jesus was there. Pada saat mereka berada di kapal di mana ada badai, Yesus berada di sana bersama dengan mereka. Maybe you're going through a storm today, but make sure Jesus is in the boat. Mungkin hari ini kamu menghadapi kehidupan yang seperti berada di bawah angin topan. Ingat bahwa Yesus bersama dengan kamu. And if you go to attend a wedding, let Jesus be there with you. Jika kamu sedang mengikuti jemputan perkawinan, biarkan Yesus berada di sana bersama dengan kamu. Let Jesus be with you everywhere you go. Biarkan Yesus bersama kamu dimanapun kamu berada. And in every situation, learn to hear what Jesus wants to tell you. Dan dalam segala situasi, biarkan kamu mendengar apa yang Yesus mau katakan kepada kamu. Let everything that you go through become discipleship moments where Jesus speaks into your life. Biarkan segala sesuatu yang kamu lalui, itu adalah menjadi saat di mana Yesus memuridkan kamu pada saat kamu rindu dan setia mendengarkan Dia. So we see that when Jesus invites us to come and follow Him, it is into relationship and into discipleship. Jadi ingat bahwa pada saat Yesus mengatakan datanglah, di mana Dia menjemput kamu kepada hubungan bersama dengan Dia dan juga pemuritan dengan Dia. Do you know that the more you spend time with somebody, the more you understand that person, the more you begin to even catch their values. Semakin kamu memiliki hubungan bersama dengan seseorang, kamu akan mengenal orang tersebut lebih baik dan juga mendapatkan dan menangkap nilai-nilai yang mereka miliki. You begin to know their heart. Kamu mulai mengetahui hati mereka. Jesus wants you to know His heart. Yesus mau kamu mengetahui hati Dia. And His heart is really to bring people into the kingdom of heaven. Hati Dia hanyalah untuk melihat orang-orang datang kepada kerajaannya. And that's why, number 3, Jesus wants you to invite others to Him. Dan poin yang ketiga, di mana Yesus mau kamu menjemput orang lain untuk datang kepada Yesus. That's why Jesus says, "Come, follow me, and I will send you out to fish for people." Itulah sebabnya Yesus katakan, datanglah kepadaku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. We know that Jesus' heart is to preach about the kingdom of heaven. Kamu tahu bahwa hati Yesus adalah untuk menyatakan, memberitakan Injil tentang kerajaan surga. He wants people to enter into the kingdom of heaven. Dia mau orang-orang masuk ke dalam kerajaan surga. And we see that in Matthew chapter 4 verse 17, Jesus' message is repent for the kingdom of heaven is near. Di mana di Matius 4 ayat 17, Yesus katakan, bertobatlah karena kerajaan surga telah dekat. You know what was Jesus doing with that message? Apakah yang Yesus lakukan dengan message tersebut? Jesus was fishing for people. Di mana Yesus mulai menjala manusia. He wants people to realize that they are going the wrong direction and to repent, to turn back to God and to enter into the kingdom of heaven. Karena dia menyadari bahwa banyak orang dan umat manusia berjalan kepada arah yang salah. Jadi dia mau kita balik kepada kerajaan surga. And so what does it mean when Jesus wants to send us out to fish for people? Jadi apa yang dimaksudkan pada saat Yesus mau
mengirim kita untuk menjala manusia, it means that we are also to go and bring the message of the good news of heaven. itu juga dimaksudkan bahwa kita mau membawa kabar baik tentang surga kepada orang-orang. That when people change their mind, Pada saat mereka mengubah pikiran mereka, when they change their direction of going away from God and now turn back to God, they are going to move in the right direction. pada saat mereka mengubah hati mereka dan mengikuti Yesus, di mana mereka diubahkan cara pandang mereka. And you know, many Christians they don't realize this. Banyak orang-orang Kristen tidak menyadari hal ini. Many people come to Jesus, yes, Banyak orang datang kepada Yesus, because ya, Jesus healed them, Jesus meet their needs, Jesus answered their prayer. di mana Yesus menyembuhkan mereka, Yesus memenuhi keperluan mereka dan Yesus mendengarkan doa mereka. Many people love to spend time with Jesus in the Bible, in prayer, in church. Yeah. Banyak orang sangat senang untuk berada di gereja, membaca firman Tuhan. But is that all? Apakah itu semuanya tentang Kristen? You know, many of us are missing out on this part where we don't want to be sent out to fish for people. We just want you, Jesus, but don't send us out, Jesus. Tetapi banyak orang melupakan hal ini di mana mereka tidak mau diutus oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. I want to tell you the truth. Saya memberikan kamu satu kebenaran. Disciples of Jesus are meant to be sent out to fish for people. Murid-murid Yesus dimaksudkan agar suatu saat mereka akan diutus untuk menjadi penjala manusia. Because people need Jesus. Karena manusia memerlukan Yesus. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Because no one goes into the kingdom of heaven, to the kingdom of the Father, except through Jesus. Karena tidak ada yang dapat datang kepada Bapa dan masuk ke dalam kerajaan surga selain melalui Yesus. I want to encourage everyone watching today, if you are a follower of Jesus, Saya mau mendorong setiap kita di sini, jika kamu adalah pengikut Yesus, you have a mission to fulfill. kamu memiliki misi untuk digenapi. Let Jesus send you out. Biarkan Yesus mengutus kamu keluar. And you begin to go where the fish are, the people are. Dan kamu akan keluar untuk melihat ke tempat-tempat di mana manusia-manusia yang memerlukan Tuhan di sana. All kinds of people. Segala jenis manusia. Some of us, because of our job, we relate with certain group of people. Mungkin beberapa di antara kita karena pekerjaan kita memiliki hubungan dengan orang-orang tertentu. Jesus put you there so that you can bring the good news of the kingdom. Tuhan Yesus meletakkan kamu di sana agar kamu dapat membawa kabar baik tentang kerajaan surga kepada mereka. Jesus wants all kinds of people to enter His kingdom. Yesus mau segala tipe-tipe atau jenis manusia datang ke kerajaan surga. You know, in Jesus' time, sinners and tax collectors and prostitutes entered the kingdom of heaven. Di mana pada masa Yesus dulu, pemungut cukai, pelacur, dan juga orang biasa datang kepada Yesus. Orang-orang yang berdosa. Jesus said, I have come not for the healthy, but for those who are not well. Karena Yesus mengatakan, saya bukan datang untuk orang-orang yang sehat, tapi orang-orang yang tidak sehat. Jesus sees that many people are in great need. Yesus melihat bahwa begitu banyak orang memerlukan Dia. And so our time as His disciples Jadi masa ini sebagai murid-muridnya, is to be with Him, yaitu untuk bersama dengan Dia, to begin to be like Him, that's discipleship. untuk menjadi semakin seperti Dia, Be like Jesus in the way we think, semakin seperti Yesus dengan cara kita berpikir, have the mind of Christ. memiliki minda Yesus, Be like Jesus in our heart, a heart full of unconditional love for people. di mana juga memiliki hati seperti Yesus, yaitu memiliki hati yang tidak kasih yang tidak berkondisi, Be like Jesus even in the way we do ministry. dan jadi seperti Yesus pada saat kita melakukan pelayanan juga. We can learn a lot about how to do ministry by seeing how Jesus did ministry. Kita boleh belajar bagaimana Yesus melayani. Itu diletakkan di dalam pelayanan kita juga. And above all, we must go. Dan lebih dari semua itu, kita perlu keluar Be sent out. untuk diutus. Everywhere we are today,
Dimanapun kita berada pada hari ini, there are people who need Jesus. ada orang-orang yang memerlukan Yesus. And we need to ask Jesus to help us to be alert and sensitive. Kita perlu meminta pertolongan Tuhan untuk membiarkan kita sensitif dan mendengarkan Dia, to touch their lives. untuk menjamah hidup mereka. I want to go on to John 15, Saya mau membawa kita kepada Yohanes 15, verse 16 and 17. ayat 16 dan 17. You see, this is what Jesus told his disciples. Ini apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. He said in verse 15, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Di mana Yesus katakan, aku tidak lagi memanggil kamu pelayan, karena pelayan tidak mengetahui urusan daripada tuannya. You see, now we know Jesus' business. Jadi kita tahu apakah hal yang penting bagi Yesus, Jesus' business is to fish for people. yaitu Yesus mau kita menjala manusia. And Jesus says, I have called you friends. Dan saya telah memanggil kamu sahabat. For everything that I have learned from my Father, I have made known to you. Karena apa yang saya pelajari daripada Bapa, saya telah katakan dan nyatakan kepada kamu. You see, the more you spend time with Jesus, the more Jesus will make things known to you. Jadi semakin kamu memiliki hubungan dan memiliki waktu bersama Yesus, Yesus akan menyatakan lebih banyak hal kepada kamu. That's why your daily time with Jesus is so precious, so important. Jadi hubungan kamu bersama dengan Yesus sehari-hari sangat penting. I have time to read my Bible every day, to talk with Jesus and pray. Saya memiliki masa di mana saya dapat berdoa dan membaca Alkitab dan bersama dengan Yesus. But throughout the day, wherever I go, I'm sensitive to hear the voice of my shepherd. Dan sepanjang hari pada saat kemanapun saya pergi, saya mulai sensitif untuk mendengarkan suara gembala saya. And everywhere I go, I look for opportunities to touch people's life, to bless them in Jesus' name. Dan dimanapun saya pergi, saya mencari kesempatan di mana saya dapat menjamah hidup mereka. Because I want to fish for people. Karena saya mau menjadi penjala manusia. I want to see people fish out of the kingdom of hell and darkness and into Jesus' wonderful light. Saya mau menjala manusia-manusia yang berada dalam kegelapan dan kerajaan neraka untuk dapat masuk kepada kerajaan surga. And remember, I said that Jesus called the disciples. Ingat bahwa saya katakan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya. And so Jesus said in verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command, love each other. Dan Yesus katakan di dalam ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah-buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. So, my dear friends, saudara-saudari dan teman-teman, Jesus invites us to come and follow Him. Yesus mengundang dan menjemput kamu untuk datang kepada Dia. Let us respond to Jesus. Mari kita respon kepada Yesus. Come to Him. Datang kepada Dia. Follow Him. Mengikuti Dia. And allow Jesus to disciple us. Dan izinkan Yesus untuk memuridkan kamu. In whatever you're going through in life today, apapun yang kamu lalui dalam hidup kamu saat ini, Jesus really wants to speak into your situation. Yesus mau berbicara ke dalam kehidupan kamu. To teach you to see things His way. Untuk mengajar kamu bagaimana melihat kehidupan kamu dengan cara pandang Dia. Because His ways are higher than your ways. Karena jalan Dia lebih tinggi daripada jalan kita. And Jesus wants us to experience the abundant life. Dan Yesus mau kita mengalami kehidupan yang penuh berkelimpahan. And today Jesus wants all of us as believers to realize this. Dan hari ini Yesus mau kita sebagai orang yang percaya untuk menyadari hal ini. There is more to Christianity than just a relationship with just Jesus and be saved. Ada sesuatu yang lebih daripada hanya sebagai seorang Kristen yang diselamatkan dan bersama dengan Yesus. But Jesus wants us to go and fish for people. Di mana Yesus juga mau kita untuk keluar dan menjala manusia. Would you obey Jesus today? Maukah kamu taat kepada Yesus hari ini? Obey not because of force. Menaati bukan karena terpaksa. But obey because you know Jesus and you love Jesus. Menaati karena kamu mengenal Yesus dan kamu mengasihi Yesus. And we obey Jesus because we love the people around us. We don't want to see them lost into the eternal darkness.
Dan kita mau melakukannya karena kita juga mengasihi manusia dan kita tidak mau melihat mereka kehilangan di dalam dunia yang gelap ini. And right now, we want to come to a time of taking the communion. Dan saat kita mau datang kepada masa perjamuan kudus. And the Bible tells us that on the night that Jesus was betrayed, dan Alkitab mengatakan pada malam pada saat Yesus akan dikhianati, Jesus took the bread, Yesus mengambil roti, and when he had given thanks, dan mengucap syukur, he broke the bread and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Dan dia memecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan kepadamu. Lakukanlah ini untuk peringatan akan aku." And then in the same way, after supper, Jesus took the cup. Dan pada masa yang sama, Yesus setelah makan malam, Yesus mengambil cawan. And he said, "This is the cup of the new covenant, Dan ini adalah cawan perjanjian baru which is through my blood. melalui darahku. Do this, and whenever you drink it, in remembrance of me." Lakukan ini dan pada saat kamu minumnya, ingat sebagai peringatan akan aku. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Dan pada saat kamu memakan roti ini dan meminum anggur ini, kamu telah menyatakan kematian Kristus sampai dia datang kedua kalinya. This morning, let us recommit ourselves to Jesus, Pada pagi ini mari kita mau komit diri kita sekali lagi kepada to Yesus. come and follow him, Datang dan mengikuti Yesus. and to allow him to send us out to fish for people. Dan mengizinkan dia untuk mengutus kita menjadi penjala manusia. Amen. Amen. Let's take of the bread. Mari kita ambil roti And drink of the cup. dan minum anggur. This is our commitment to Jesus, Ini adalah komitmen kita kepada Yesus. to follow Jesus, Untuk mengikuti Yesus. to relate with him, Untuk berhubungan dengan dia. to be discipled by him, Untuk dimuridkan olehnya. and to fish for people. Dan untuk menjadi penjala manusia. And friends, if this is the first time you hear about Jesus, Dan teman-teman, jika kamu ada pertama kali mendengarkan tentang Yesus, I want to tell you that Jesus loves you, saya mau mengatakan bahwa Yesus mengasihi kamu. and he came as a son of God and a son of man to die on the cross for your sins and my sins. Dan dia datang ke dunia ini sebagai anak manusia dan anak Allah untuk mati di kayu salib bagi dosa kamu dan saya. And it's through his death on the cross that is able to give us forgiveness of sins and entry into the kingdom of heaven. Dan kematiannya di kayu salib memberikan kita, membuat kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. If you're ready to respond to Jesus this morning, Jika kamu bersedia untuk respon kepada Yesus pada pagi ini, would you join me in this prayer right now? maukah kamu mengikuti saya dalam doa ini? Lord Jesus, I admit that I am a sinner. Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa saya adalah orang yang berdosa. I believe that you came to die on the cross for my sins. Saya percaya kamu telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya. And on the third day, you rose from the dead. Dan pada hari yang ketiga engkau bangkit dari kematian. Right now, I confess Jesus Christ as my Lord and my Savior. Dan saat ini saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. I repent of my past. Saya bertobat atas masa lalu saya. I now turn my life over to Jesus. Dan saat ini saya mau membawa hidup saya kepada Yesus. And Jesus, I will come and follow you. Dan Yesus, saya mau mengikuti kamu. And you will send me out to fish for people. Dan Engkau akan mengutus saya untuk menjala manusia. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amen. Thank you. God bless you, friends. Terima kasih dan Tuhan memberkati kalian sahabat-sahabat. Please talk with your family or friends about today's message and what it really means to you and how you are going to respond. Kamu boleh berkongsi dan berdiskusi dengan teman-teman ataupun kerabat keluarga kamu tentang khotbah pada hari ini dan apa yang akan kamu lakukan sebagai respon pada firman Tuhan pada hari ini. And for those who have just started to follow Jesus today, please write to us. We would love to help you go on your journey. Dan bagi mereka yang baru pertama kali menerima Yesus, tulislah kepada kami sehingga kami dapat membantu kamu dalam perjalanan kamu bersama dengan Yesus. God bless you. Have a wonderful Sunday. See you next week. Bye-bye.
Tuhan memberkati dan memiliki minggu yang penuh dengan sukacita dan jumpa kembali minggu hadapan. Bye-bye. Good day, church. I hope that you were blessed by Pastor Danny's message this morning. Hari yang indah gereja, saya berharap bahwa kamu diberkati dengan khotbah Pastor Dennis hari ini. Today's message reminds me of what it means to be a strong disciple. Khotbah pada hari ini mengingatkan saya bagaimana untuk menjadi murid yang kuat. That is, ho, ho, ho. Yaitu ho, ho, ho. Hear God, obey God, and help others to hear God and obey God. Yaitu mendengar Tuhan, taat kepada Tuhan, dan menolong orang lain untuk mendengar dan taat kepada Tuhan. Just as Pastor has mentioned this morning, seperti apa yang Pastor katakan pagi tadi, let us live our lives relating as Jesus' disciples and living to invite others to Jesus. Mari kita hidup sebagai murid Yesus dan juga menjemput orang lain kepada Yesus. Church, I'm so glad that you could join us here today. Saya sangat bersuka cita karena kalian dapat mengikuti kami pada pagi ini. As we come to the time of giving, there will be QR codes that come up. Untuk pemberian persepuluhan dan persembahan syukur, rujuk kepada kod QR yang ditawangkan di sini. Faithful givers can count on our faithful God's faithful provision. Pemberi yang setia boleh bergantung kepada Allah yang setia. As we give faithfully, we believe in God's promise that He will meet all our needs. Bersamaan kita memberi dengan setia, kita percaya bahwa janji Tuhan akan terus bersama dengan kita untuk memberi kita segala keperluan menurut kekayaan kemuliaannya di Kristus Yesus. Let us give to God out of a heart of love and gratitude. Mari kita memberi kepada Allah dengan hati yang penuh kasih dan kesyukuran. And to glorify Him. Dan untuk memuliakan Dia. We love you and we appreciate you in all your giving. Kami mengasihi Anda dan kami menghargai Anda dalam semua pemberian yang setia. The August Bible Reading Plan is now released and is available for download at Hope Church Kuching website. Program pembacaan Alkitab bulan Agustus kini tersedia untuk dimuat turun di laman web Hope Church Kuching. This month, we are reading on the prayers of the Bible. Bulan ini kita membaca tentang doa di dalam Alkitab. Prayers is an important but much neglected part in many believers' lives. Doa merupakan bagian penting tetapi banyak diabaikan dalam kehidupan ramai orang yang beriman. So let us learn from how the people in biblical times prayed. Mari kita belajar bagaimana orang-orang di dalam Alkitab berdoa. We believe that this 14 days reading plan will help to bring your prayer life to the next level. Kami percaya bahwa plan pembacaan 40 hari ini akan membantu untuk membawa kehidupan kalian menjadi lebih baik lagi. Also, the NECF 40 days fast and prayer will commence on 7 of August. Dan juga NECF 40 hari doa dan puasa akan bermula pada 7 bulan Agustus. The theme for this year is Hearing the Spirit for the Times We Are Living In. Tema tahun ini adalah mendengarkan Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini. Church, we believe that in these challenging and unprecedented times, we need the Spirit's leading to guide us as we pray for our nation and the world. Gereja, kami percaya bahwa dalam masa yang mencabar dan tidak pasti ini kita memerlukan pimpinan Roh Kudus bersamaan kita berdoa untuk negara dan dunia. E-booklet will be made available for download via our website soon. Rujukan doa secara online akan disediakan dimuat turun melalui laman web kami tidak lama lagi. Let us prepare our hearts towards seeking God more eagerly and encourage one another to do the same. Marilah kita menyediakan hati kita ke arah mencari Tuhan lebih lagi dan menggalakkan satu sama lain untuk melakukan hal yang sama. So that's it for our announcement today, church. Jadi itu saja pengumuman hari ini, gereja. We pray that you have the most blessed week. Kami berdoa semoga kamu memiliki minggu yang penuh berkat. We love you so much and see you next week. Kami sangat mengasihi kalian dan jumpa minggu hadapan.